Gemoy, gemoy, gemoy. Itu kan kata-kata yang viral pada awal tahun ini saat pemilu lagi gencar-gencarnya. Sebenarnya Pak Prabowo tahu nggak sih apa arti kata gemoy itu? Fun fact-nya, kata gemoy itu sudah viral sejak tahun 2019 akhir sampai sekarang. Dan itu diviralkan oleh sejumlah siswa-siswi SMA Al-Azhar yang pada saat itu viral di TikTok. Halo Pak Prabowo, gimana nih rasanya udah jadi presiden after kalah 2 kali? Gimana udah bisa menangin hati Ibu Titik Soeharto belum? Bercanda ya Pak, tapi saya tunggu undangannya. Asal bukan undangan yang ngaku-ngaku dari bank, tiba-tiba saldo di ATM udah habis. Joget Bapak gemoy banget sih, tapi belum bisa ngalahin joget jedak-jeduknya Pasming Des. Joget aja juga belum bisa Pak, belum bisa nurunin pajak hiburan. Saya sebagai K-popers, mahasiswi, harus berkelahi dengan harga tiket konser yang UMR itu. Tolong sangat memohon. Di dunia politik yang penuh dengan janji dan debat panas, ada satu calon yang benar-benar memikat hati rakyat. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo, yang bukan hanya dikenal sebagai tokoh yang karismatik, tapi juga sebagai tokoh yang sangat gemoy. Ternyata di tengah ribuan alasan untuk memilih seorang pemimpin, ada satu alasan yang gak bisa diabaikan, yaitu kegemoyannya Pak Prabowo. Mungkin rakyat udah muak dengan janji pembangunan atau reformasi. Tapi siapa yang bisa menahan pesona gemoy yang satu ini? Di saat politik makin rumit, Pak Prabowo datang dengan senyum manis dan pandangan yang penuh makna yang lebih seperti iklan komersial daripada program nasional. Jadi, siapa yang butuh visi jangka panjang jika kita bisa memilih seseorang yang bisa bikin hati meleleh hanya dengan tatapan? Ya, rakyat Indonesia tahu apa yang mereka inginkan. Seorang pemimpin gemoy yang bisa membawa perubahan. Guys, ngomong-ngomong, belakangan ini tuh sering dengar istilah Prabowo gemoy. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya. Tapi aku jadi mikir, ini tuh sebenarnya maksudnya apa sih? Apakah cuma buat bercanda? Atau ada pesan yang lebih dalam? Karena kan kita tahu, figur publik kayak Pak Prabowo itu punya banyak sisi, termasuk sisi serius dan humorisnya. Kalau kita lihat, mungkin ini cara orang mengekspresikan aspirasinya atau bahkan kritik yang kreatif. Tapi penting banget buat kita tetap jaga batas. Bercanda boleh, tapi nggak sampai melewati garis yang bikin suasana nggak nyaman. Yang penting tetap saling menghormati dan ingat kalau mereka ini juga manusia biasa. Jadi yuk, kalau mau bercanda atau komentar tentang figur publik, kita pastikan bahasanya tetap gemoy, alias santai, sopan, dan nggak bikin orang lain tersinggung. Siapa tahu vibe positif kita justru bisa jadi inspirasi kan?